Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya mau share informasi adanya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terbaru. Ini berkenaan dengan integrasi tentunya ya. Nomor dari keputusan Menteri ini adalah M.HH-73.PK.05.09 tahun 2022. Ini saya dapatkan kemarin ya. Isinya tentang penyesuaian jangka waktu pemberlakuan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Nah, di sini diingat ya, di sini hanya penyesuaian waktu, tapi untuk detailnya kita akan bahas di dalamnya. Nah, di sini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbang ini berdasarkan pasal 45 Permenkumham nomor 43 tahun 2021 kemarin ya, tentang perubahan kedua atas Permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, jangka waktu yang menjangkau narapidana yang 2/3 masa pidananya dan untuk anak setengah dari masa pidananya sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, yang akan dirubah di sini yang awalnya 2/3 dan setengahnya, setengah ini untuk yang anak ya, 2/3 untuk yang narapidana atau yang dewasa. Itu awalnya batasnya 30 Juni 2022. Jadi batasnya di sini ya pada pasal 45 itu yang dibahas. Nah, kemudian yang kedua bahwa untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lapas, rutan atau LPKA, pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak disesuaikan dengan masa kedaruratan pandemi COVID-19. Nah, ini ya. Jadi semua urusan integrasi disesuaikan dengan keadaan pandemi. Kemudian berdasarkan pertimbangan ya dari yang pertama dan yang kedua, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penyesuaian jangka waktu pemberlakuan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Mengingat, nah ini dasar undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini ya. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan ya. Kemudian itu sudah beberapa kali diubah ya, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan ya. Kemudian yang kelima, Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 ya. Kemudian Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 41 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka memutuskan menetapkan bahwa keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penyesuaian jangka waktu pemberlakuan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Yang pertama, menyesuaikan jangka waktu pemberlakuan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 yang selanjutnya disebut penyesuaian jangka waktu adalah
pelaksanaan pasal 45 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia nomor 43 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Yang kedua, ya, di sini penyesuaian jangka waktu sebagaimana diktum ke-1 berlaku bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan anak yang setengah masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jadi dari awalnya akhir Juni, ya, ini disesuaikan jangka waktunya menjadi tanggal 31 Desember 2022 maksimal untuk 2/3 masa pidana untuk narapidana dan untuk anak setengah dari masa pidananya. Kemudian penyesuaian jangka waktu sebagaimana diktum ke-1 tadi dilaksanakan mulai tanggal pemberlakuan keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia ini dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan COVID-19 ditetapkan pemerintah. Jadi selama belum dicabut ini tetap berjalan, ya. Kemudian keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022 dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2022. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Lauli. Nah, dari keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini kita dapat kesimpulannya bahwa yang awalnya untuk batas asimilasi di rumah itu 2/3-nya untuk yang narapidana dan untuk anak setengahnya maksimal pada akhir bulan Juni 2022 itu ditambah jangka waktunya sampai akhir Desember 2022. Nah, dan itu berlaku selama masih kategorinya pandemi. Tapi jika kategori pandemi COVID-19 sudah berakhir, maka akan ada revisi lagi untuk peraturan ini. Nah, jika peraturan ini dicabut atau dianggap COVID sudah selesai, kemungkinannya maka akan menggunakan Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Sama, ya, tentang asimilasi PB, CB, CMB. Nah, jadi ini menjawab dari pertanyaan beberapa yang komen, ya, di channel YouTube ini. Apakah asimilasi diperpanjang? Diperpanjang, ya, diperpanjang, dan batasnya 2/3 masa pidananya, dan untuk anak itu setengah masa pidananya maksimal akhir Desember 2022. Bagaimana dengan syarat yang lain? Masih mengacu pada Permenkumham nomor 43 tahun 2022, dan itu juga dasarnya dari Permenkumham nomor 32 tahun 2021, ya. Jadi semuanya di tahun 2001 itu ada, ya, yang nomor 45, kemudian di tahun 2020 Permenkumham nomor 32. Dasarnya di situ. Jadi untuk yang PP 99 tetap tidak bisa asimilasi di rumah. Kemudian pasal-pasal tertentu misal pembunuhan, pasal 339, 340 tidak bisa. Nah, kemudian pencabulan pasal 81, 82 tidak bisa, seperti itu. Itu contohnya. Nah, lebih lengkapnya silahkan kalian pelajari video tentang asimilasi di rumah, diperpanjang dan asimilasi di rumah. Di situ sudah dijelaskan pasal-pasalnya. Tidak ada perubahan, hanya yang berubah jangka waktunya saja. Direvisi, diperpanjang menjadi akhir Desember 2022. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini, ya. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.